pengen napas, pengen mikir, ini solusinya gimana. Kamu kalau ulang tahun, kamu mau kadonya apa? Mau cash atau pilih sendiri? Aku pilih sendiri. Iya. Setuju. Kalau perempuan, nggak semuanya diomongin, tapi di hatinya berisik, berharap laki-lakinya tuh nggak pernikahan. Tentang cara komunikasi laki-laki sama perempuan. Gimana tuh? Cara komunikasi perempuan sama laki-laki itu beda. Kamu setuju apa enggak? Itu dulu. Setuju. Kalau perempuan nggak semuanya diomongin, tapi di hatinya berisik, berharap laki-lakinya tuh ngerti apa yang isi dalam hati. Kayak dukun gitu. Kayak, kamu kenapa marah? Enggak marah. Padahal marah, di hatinya berisik tuh. Kamu ya, masa kamu nggak tahu sih? Aku maunya tuh begini begitu. Aku marah karena kamu tuh gini gitu. Tapi kayak tanya laki-laki, kamu marah? Enggak marah, biasa aja. Kamu lapar? Enggak. Padahal aku tuh pengennya bakso, pengennya mie ayam, masa kamu nggak ngerti makanan kesukaan aku aja gitu. Sedangkan kalau laki-laki itu langsung poinnya kayak kamu pernah bilang, terserahnya laki-laki sama terserahnya perempuan itu beda. Kalau terserahnya perempuan ada ekspektasinya. Misalnya kamu mau makan apa? Terserah, tapi terserahnya dia tuh ada ekspektasi. Aku maunya nasi goreng, aku maunya bakso. Ya. Sedangkan laki-laki kayak kamu, terserahnya laki-laki itu emang bener-bener terserah apa aja. Mau nasi goreng, mie ayam, pecel lele, ketoprak, ya bener-bener terserah. Tapi kalau perempuan, terserahnya tuh ada ekspektasinya. Nah, itu yang kebanyakan komunikasi yang beda itu bikin miskomunikasi, akhirnya berantem. Kamu tahu di TikTok, aku lihat habis lebaran pengadilan agama penuh dan kebanyakan yang mengajukan perceraian itu perempuan. Karena Ya alasannya macam-macam. Mungkin bisa jadi miskomunikasi itu. tapi emang gak gampang sih nyambung kata. Dia mainnya gitu. Ini kadang maksud kamu A, maksud aku tuh B, kadang nggak nyambung. Nah, kebanyakan kita itu sok tahu. Sok tahunya tuh gini. Aku tahu. Pikiran kamu tuh aku tahu. Ya yang menduga-duga kayak gitu tuh. Padahal belum tentu seperti itu. Dan buat nanya pun gengsi. Tapi emang cowok-cowok tuh gitu sih. Cowok tuh ya sebenarnya ya jangan disuruh jadi dukun. Tapi kalau emang maunya apa ya ngomong aja gitu. Nah, kebanyakan perempuan itu maunya dimengerti. Maunya dimengerti. Makanya kan udah belakangan ini. Kamu kalau ulang tahun, kamu kadonya apa? Mau cash atau pilih sendiri? Aku pilih sendiri. Soalnya awal-awal nikah kita banyak berantem. Ya. Karena miskomunikasi. Maksud kamu A, maksud aku Z. Jauh banget antara A sama Z. Terus contohnya gini, kita lagi berantem, ada masalah, kamunya diem, sedangkan aku pengennya tuh saat itu selesaiin, tek selesaiin. Nah, sedangkan kamu diemnya kamu itu sebenarnya tuh bukannya tidak peduli, bukan, tapi kasih aku waktu sedikit dulu. Aku pengen napas, pengen mikir,
ini solusinya gimana. Sedangkan aku pengennya saat itu kamu tuh harus merespon perasaanku, aku lagi sedih, aku lagi sebel, kamu tuh harus ngerespon dulu. Lu mau itu sih. Kalau dulu awalnya kan aku ada masalah tuh kan ya, aku tuh laki-laki loh, aku tuh suami loh, aku harus selesaikan semuanya. Ya aku berusaha nyelesain itu ya paling di balik layar atau beres gitu lah. Iya kadang aku salah, ya, harus ngomongin. Iya, karena menurut kamu beres itu beda sama ekspektasi aku. Menurut kamu beres, menurut aku belum. Dan itu beda, makanya awal-awal pernikahan kita ini banyak ngambeknya, banyak lebih berantem. Habis itu ya udah, malah kita ingatnya terakhir berantem kapan lupa. Karena ini udah membaca situasi yang dulu, kamu begini aku begitu, jadi cara nyelesainnya ya ngobrol, komunikasi. Keras. Nggak apa-apa sih. Kayak kamu milih kado ulang tahun, kamu ingat nggak kamu beliin tas? Padahal aku berharapnya bukan tas, tapi kamu beliinnya tas. Ya karena kamu udah beliin, ya mau nggak mau aku ya terima dan ngomong terima kasih. Padahal di hatiku ada rasa sebel kayak gini, kok kamu beliin aku tas ya, aku kan nggak pengen tas, aku tuh pengennya itu yang lain gitu. Tapi kamu kok nggak bisa ya baca hatiku ya. Tapi karena kamu udah effort, ya udah minimal ya dihargain, makasih. Tapi akhirnya tas itu nggak aku pakai sampai sekarang. Iya. Karena modelnya juga aku nggak suka sebenarnya, model warnanya nggak suka. Aku nggak pakai. Nah dari situ aku belajar, ini orang nggak bisa tuh harus berharap dia bisa baca perasaanku, harus ngomong, yang kamu tahu nggak besok tanggal berapa? Tahu, besok kan kamu ulang tahun. Iya, aku kadonya milih sendiri ya, nanti aku kirim ke WA kamu pesen. Ya udah, aku cari sendiri, terus kirim, yang beliin ini ya. Ya udah, kamu beliin itu. Jadi kadonya Oke, aku kadang lucu. aku pakai. Kamu milih kado sendiri. Udah milih, udah tahu modelnya, udah tahu warnanya, udah tahu ukurannya. Kamu pilih sendiri, literally gitu kan. Aku tinggal beliin tok. Cuman di hari ulang tahun, kamu minta dibungkus. Ya iya, ini aku ulang tahun. Minta dikadoin. Iya, aku ulang tahun, jadi harus dikadoin. Nah, aku mikirnya surprise-nya di mana? Aku udah tahu bakal kayak gitu. Iya, yang dikadoin. Minimal enak dipandang itu, bungkus dikasih. Baru ngasih gitu doang, dikadoin. Jadi kesannya tuh ini kado aku beli spesial gitu. Ya harus dikadoin lah, orang aku ulang tahun. Mana kadoin di kamar sebelah? Udah belum yang dikadoin, yang belum, bentar lagi. Terus dibuka, makasih ya, kadonya bagus. Sampai sekarang aku setiap ulang tahun selalu milih kado sendiri. Yang bayarin kamu, jangan pilih aku. Kalau laki-laki itu nggak ribet. Setiap kamu ulang tahun selalu aku yang milihin kado. Soalnya aku kalau ulang tahun, aku tuh nggak pernah berekspektasi. Aku tuh soalnya ya dikasih kado alhamdulillah, dikasih nggak dikasih ya nggak apa-apa. Aku nggak merasa kecewa juga gitu. Tapi enggak, ya kadang iya besok ulang tahun. Tapi aku nggak terlalu berekspektasi bakal ini itu nggak juga. Soalnya kalau aku berekspektasi sesuatu, ya kalau seandainya nggak, kalau kejadiannya alhamdulillah. Kalau enggak, aku bakal down gitu loh istilahnya loh. Ya udah, kamu kasih. Tapi ya aku tahu sih ya kan karakter kan.
kata teman pasti ngaduin lah. Tapi aku nggak mau tapi aku nggak mau berprestasi, aku mau ini aku mau yang harga sini nih. Aku cukup mensyukuri apapun yang kamu kasih itu aku bakal terima dengan senang hati gitu. Soalnya aku nggak berekspektasi apapun dari orang tua untuk kado gitu. Terima kasih itu dari dulu. Laki-laki tuh nggak ribet, dikadoin apapun dia nerima. Kalau perempuan enggak, kamu harus tahu kesukaanku apa, warna favoritku apa, aku lagi pengen apa, kamu harus tahu. Tapi nggak semua laki-laki bisa sepeka itu. Makanya daripada aku kecewa kamu ngadu mahal-mahal tapi nggak aku pakai, itu barang nantinya rusak karena nggak dipakai, daripada mubazir mendingan aku pilih sendiri, kamu yang bayarin, itu barang pasti kepake. Jadi kan nggak mubazir. Karena komunikasi itu penting. Nah, komunikasi itu penting dalam rumah tangga. Tapi yang jadi masalah itu kadang-kadang kalau orang-orang yang tipikal orang Jawa, apalagi di Jogja contohnya, tipikal namanya nggak enakan. Jadi mau ngomong sesuatu ada masalah, udah nggak enak duluan. Jadi masalah nggak selesai. Kadang-kadang ya udah mau ada masalah tuh ya karena pengen menjaga hubungan baik sebenarnya bagus, cuma kadang-kadang tuh ada hal yang memang harus diomongin gitu loh. Walaupun kadang nggak enak yang diomongin itu nggak enak, yang diomongin itu kadang ya pasti ada yang mengganjal ataupun ada hal yang sebenarnya bisa bikin sakit hati atau apapun, tapi kadang itu harus diomongin gitu, harus diselesain. Nggak tahu aku dulu orangnya gitu loh, dulu orangnya. Iya, kamu orangnya terlalu Jawa banget, aku terlalu Sumatera banget. Aku orangnya dus gitu. Kalau kamu tunggu bentar. Terus kalau ngomong diatur dulu. Kalau aku langsung apa yang aku rasain semuanya aku omongin. Nah, awal-awal pernikahan kita sering berantem ya dengan hal itu. Cuma semakin kesini kan kita belajar. Sesakit-sakit apapun hasilnya tetap harus diomongin. Ya namanya juga pernikahan. Emang pernikahan itu diomongin baik-baik aja kan? Enggak. Yang nama pernikahan pahit manis ya semuanya diomongin. Kalau nggak diomongin takutnya tuh jadi bom waktu. Disimpan, nggak tahan, pas meledak semuanya nggak terkontrol. Soalnya mungkin ini masuk ke psikologi aku tuh anak pertama nih. Jadi anak pertama tuh harus menanggung semuanya. Aku tuh harus menanggung semua beban yang ada di dunia ini. Ya anak pertama tuh harus gitu. Aku tuh kayak punya responsible tanggung jawab yang lumayan gede gitu. Jadi ya biar aja aku yang kenapa-napa, nggak apa-apa. Aku yang penting lain enggak gitu. Itu kan namanya kalau sekarang kan people pleaser gitu. Nggak enakan. Nggak enak kan? Kayak gitu. Tapi kadang-kadang tuh ya sekarang mulai belajar. Aku perlu mikirin kebahagiaanku sendiri juga gitu. Kalau emang aku nggak suka ya ngomong aja nggak suka. Kalau aku emang ya aku tuh nggak mau, ya aku bakal menolak, nggak mau gitu. Aku tuh nggak suka loh, itu jelek loh. Aku nggak suka digituin. Ya kenapa harus belajar gitu walaupun bisa kan? Tapi ya bisa seutuhnya, tapi Lagi proses. lagi aku belajar ngomong enggak gitu saja. Iya, kamu orangnya nggak enakan. Ketemu aku anak bungsu yang notabene Sumatera. Jadi kita banyak selisih paham yang di situ tuh. Kamu kalau ada apa-apa tuh ngomong, jangan begitu, diem aja. Kenapa nggak ngomong ada masalah ini, ada masalah itu? Tinggal diomongin aja sih, kenapa kamu begitu? Nah jadinya gitu tuh. Ya namanya pernikahan semuanya udah harus diomongin dari A sampai Z. Nggak ada yang nggak enakan. Ya karena pernikahan itu
emang si pernikahannya enak semua kan? Enggak, ada enaknya ada enggaknya, makanya diomongin. Kadang kalau nggak diomongin itu lebih jeleknya gini, ada masalah nggak diomongin, terus aku beranggapannya B, diisi otakmu kamu beranggapan C, yang udah nggak ketemu itu, yang beranggapan-anggapan itu, yang menerka-nerka itu, nah itu yang jadi bumerang. Maksud kamu nggak nyampe ke aku, maksud aku nggak nyampe ke kamu, jadi masalahnya nggak selesai-selesai. Ya gimana cara nyelesain masalahnya? Ngobrol, Iya. komunikasi, kamu maunya gimana, ini masalahnya tuh gini, menurut kamu gimana? Oh, menurut kamu gini ya, kalau aku begini. Nah udah, kita cari jalan tengah. Jadi nggak menerka-nerka isi pikiran atau isi perasaan masing-masing. Ya kalau yang diterka benar, yang diterka itu salah, ya nggak selesai-selesai. Intinya sih kalau pengen nyelesain masalah itu ya ngobrol, jangan menerka-nerka. Kayak dia tahu kalau aku ngambek, ya buktinya kamu nggak tahu aku ngambek. Aku udah perkat perut, kamu kayak ini orang kenapa sakit? Ya aku bukan sakit, aku ngambek. Iya. Ya itu, menurut aku kamu tahu aku tuh ngambek, tapi menurut kamu aku itu bukan ngambek tapi sakit. Nggak tahu, jadi aku ngomong yang aku ngambek sama kamu baru nanya, kamu ngambek sama aku kenapa? Begini nih. Oh, masalahnya itu, dan masalah yang aku ambekan itu menurut kamu itu bukan masalah. Aku kira itu bukan masalah ya, aku kira itu hal yang biasa. Ya contohnya naruh handuk, aku udah ngambek, perengut, kamu kenapa ngambek? Ini handuk kamu taruhnya sembarangan, aku ini maunya tuh handuk kamu tuh digantung di tempatnya. Menurut aku itu masalah, menurut kamu enggak. Oh, itu masalah, tapi menurut aku enggak, tinggal diambil ditaruh menurut kamu, tapi menurut aku enggak sesimpel itu. Ini macam berang. Ya itu, semuanya tuh harus diomongin. Kalau nggak diomongin nggak bakal ketemu, karena nggak semua orang bisa membaca isi perasaan dan pikiran kita. Makanya kita semakin kesini kita udah jarang banget berantem, karena kita semuanya kita obrolin, kita komunikasiin. Yang ini ada masalah gini, gimana ya, obrolin. Atau enggak, aku lagi ngambek sama kamu, aku ngomong, aku ngambek sama kamu, kenapa? Kamu kenapa sekarang udah nggak pernah beliin aku bunga, beliin aku coklat? Emang kamu udah nggak sayang sama aku? Oh itu masalah. Jadi biasanya kamu beliin aku coklat, beliin bunga, ya udah aku pergi sekarang beliin bunga, beli coklat. Ya itu, menurut kamu itu bukan masalah, tapi menurut aku masalah. Ya bukan aku doang yang pengen di ngertiin, aku juga ngertiin kamu, kan harus setara. Kayak kamu nggak pernah ngomong kayak sepatu kamu udah jelek, tapi tetap aja kamu pakai. Tapi aku seperhatian itu sama kamu, nggak kamu minta aku tiba-tiba dan beliin kamu sepatu. Yang ini sepatu, kamu beliin aku sepatu, iya kan sepatu kamu udah jelek. Terus tiba-tiba ini misalnya kayak kamu lagi sakit, Lip, main HP-nya, main laptopnya jangan di kamar ya. Kenapa, Ma? Papa lagi sakit, pengen istirahat. Jangan berisik-berisik, kalau ada apa-apa nanti ngomongnya ke Mama, jangan panggil-panggil Papa biarin istirahat. Nah aku juga sepengertian itu sama kamu. Tanpa harus kamu minta, aku juga ada pengertian. Oh,